Hello everyone, everybody, everything and every day. Selamat datang di layar santai, layar yang selalu menemani kalian di waktu santai dengan pembahasan seputar perfilman, perhororan, perebudan, dan pengancerutan. Pada kesempatan kali ini, layar santai akan membahas film yang datang dari negeri jiran Malaysia. Film ini berjudul Sip Malam, di mana film ini mengisahkan tentang 3 orang karyawan kantor yang selalu diganggu makhluk halus karena sering bekerja hingga larut malam. Namun yang mereka tidak ketahui adalah cerita di balik teror hantu tersebut. Penasaran dengan filmnya? Langsung saja subscribe, bunyikan lonceng, dan intro nemase. Kisah diawali dengan seorang wanita cantik bernama Ayu yang baru saja selesai bekerja lembur dan akan segera pulang dari kantornya. Namun ketika ia hendak menggunakan lift yang akan dinaikinya rusak dan tidak bisa digunakan. Kemudian, dengan terpaksa dia pun menggunakan tangga darurat untuk turun ke lantai bawah. Namun, ketika dia mulai berjalan menuruni tangga, iya, terlihat seorang wanita menggunakan baju serba hitam menghadap ke depan. Sontak, Ayu pun terkaget dan menegur wanita tersebut. Siapa tuh? Namun hal yang mengerikan pun terjadi. Bukannya berbalik, malah kepala wanita itu pun berputar 360 derajat layaknya baling-baling bambu. Melihat hal ini, Ayu pun langsung berlari ngadi-ngadi kembali ke kantornya. Teman-teman Ayu pun terkaget melihat Ayu yang berlari sembari berteriak histeris. Namun ketika teman-teman Ayu masuk, Ayu telah melompat dan film pun dimulai. Kemudian scene pun beralih kepada 3 orang tokoh utama kita, yakni Mok, Botak, dan Iqmal. Ketiganya bekerja di kantor desainer di gedung tersebut di lantai 1. Terlihat Botak sedang mencerita tentang kejadian yang menimpa Ayu tersebut kepada teman kerjanya yang masih magang. Pria ini bernama Apple. Tak lama kemudian terlihat Botak dan Iqmal dipanggil oleh bos untuk menemuinya di kantor. Sang bos pun mengatakan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan tidak diterima oleh klien. Dan klien pun menuntut untuk mengerjakan ulang, yang akhirnya membuat mereka lagi-lagi harus bekerja lembur. Mereka pun terlihat kesal dengan keinginan bos tersebut, mengingat sebelumnya mereka juga telah bekerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan di sisi lain, ketika Mok hendak masuk ke kantor, ia berpapasan dengan seorang wanita kerebung yang terlihat tergesa-gesa keluar dari kantornya, seperti sedang ketakutan. Namun, pada akhirnya Mok pun tidak menghiraukannya dan tetap masuk ke kantornya. Aku punya cerita lagi seram. Di jam makan siang, Iqmal bercerita tentang pengalaman horor yang ia alami ketika sedang melaksanakan lembur di kantornya. Cerita tersebut diawali ketika Iqmal yang sedang bekerja lembur dikagetkan dengan lampu yang terus mati di mejanya. Yang kejadian itu diikuti oleh bayangan si lemper bodas di kaca depan. Melihat lemper bodas, segera membereskan barang-barangnya dan segera bergegas untuk pulang. Namun ketika ia hendak mematikan lampu kantor sebelum pulang, ya, buju buneng, terlihat si lemper bodas berdiri di depannya yang membuat Iqmal langsung lari ngadigrik. Mendengar cerita Iqmal, Botak dan Mok pun ragu untuk bekerja lembur karena mereka merasa ketakutan. Terlebih, Apple si anak magang meminta izin untuk tidak ikut lembur malam ini karena ada urusan keluarga. Singkat cerita malam pun ayeuna. Ketika mereka bertiga kembali ke kantor, mereka bertemu dengan Bang Jo, karyawan kantor di lantai 2, yang entah kenapa mereka selalu berpapasan pada waktu maghrib dengan Bang Jo ini. Selain itu, Bang Jo pun memeringati mereka agar berhati-hati ketika bekerja lembur. Dan mereka bertiga pun tentu merasa aneh dengan Bang Jo ini. Di sisi lain, wanita kerebung yang sempat berpapasan dengan Mok tadi tengah berlari dikejar oleh makhluk yang entah apa itu.
Terlihat ia pun segera masuk ke rumahnya dengan ketakutan. Dan singkat cerita, Mok yang merasa takut untuk bekerja lembur berinisiatif untuk memanggil paranormal kenalannya yang akhirnya diperkenalkan kepada Iqmal dan Botak. Paranormal ini bernama Brotai. Bro Tai. Namun melihat penampilan Brotai, Iqmal seolah tak percaya dan menduga bahwa Brotai ini adalah penipu. Terlebih, Brotai hanya memberikan nasihat yang ia lihat dari Google. Tapi Mok dan Botak yang terlanjur sudah mempercayai sang Brotai tidak menghiraukannya dan tetap melaksanakan apa yang diperintahkan si Brotai ini. Singkat cerita, setelah mereka selesai melakukan apa yang diperintahkan Brotai, mereka pun merasa lega dan berpikir bahwa itu telah efektif untuk mengusir hantu dan malam ini mereka tidak akan diganggu. Namun, ketika mereka pergi ke dapur untuk membuat minuman, tiba-tiba layaknya Kagebun Shinojutsu milik Naruto, Iqmal yang mereka lihat ada di dapur ternyata sedang berketakutan berlari menemui mereka. Dengan rasa penasaran, mereka pun mencoba mengecek apakah makhluk halus yang menyerupai Iqmal masih ada di dapur. Dan benar saja, Iqmal hantu masih di dapur. Dan kemudian melihat hal itu, mereka pun segera pergi kembali ke kantor. Kemudian mereka pun menanyakan kenapa Iqmal tadi berlari keluar kantor untuk menemui mereka. Iqmal pun menceritakan bahwa tadi ada hantu yang menyerupai Epul di sana. Padahal sudah jelas-jelas si Epul ini tidak bekerja lembur. Akhirnya karena mereka merasa ketakutan, mereka berlari menuju lift untuk kabur dan pulang. Namun baru saja mereka mencapai lift, liftnya lagi-lagi rusak dan buju buneng, hantu yang menyerupai Iqmal tadi ternyata ada di sana dan mencoplok kulit pipinya. Sangat mengerikan. Melihat hal itu, akhirnya mereka pun kembali berlari ke kantor dan segera menutup pintunya. Terlihat mereka sangat ketakutan dan bingung harus bagaimana. Kemudian ketika mereka bertiga bingung untuk berbuat apa, tiba-tiba sosok wanita berleher baling-baling bambu masuk dan mendekati mereka. Dan ya, tiba-tiba mereka terbangun di pagi hari dengan kondisi bugil dan masing-masing dari mereka memiliki tanda bekas cakaran luka yang entah apa itu. Namun yang paling aneh adalah mereka bertiga bahkan tidak ingat apa yang telah terjadi pada mereka semalam. Kemudian di siang harinya, ketika jam makan siang, terlihat Iqbal yang sedang membeli makanan dihampiri oleh wanita kerebung dan memperingati Iqbal bahwa jangan bekerja hingga lebih dari jam 12 malam. Seolah-olah ia telah mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada mereka bertiga malam ini. Setelah mengatakan itu, wanita kerebung itu pun pergi. Iqbal pun kebingungan, apa maksud wanita itu? Singkat cerita, ketika mereka bertiga berkumpul, mereka mulai ragu untuk bekerja lembur pada malam ini. Karena merasa ketakutan, hingga akhirnya Mok pun mengusulkan untuk membayar Brotai agar mau menemani mereka bekerja. Karena pekerjaan mereka yang masih sangat banyak dan perlu segera diselesaikan. Iya Bro Tai. Singkat cerita, malam pun ayeuna mereka bertiga pun bekerja lembur sembari ditemani oleh Brotai dan Epul yang dipaksa oleh mereka bertiga untuk bekerja lembur pada hari ini. Dan setelah larut malam, terlihat Brotai merasa lapar dan ingin dibelikan makanan. Karena mereka bertiga tidak berani, akhirnya mereka pun bersama-sama membeli makanan dan meninggalkan Epul dan Brotai di ruangan tersebut. Tak berselang lama, ketika Brotai rebahan, terdengar suara Mok, Iqmal, dan Botak memanggilnya untuk makan. Akhirnya Brotai pun memberitahu Epul untuk mengajaknya makan. Namun ketika mereka balik ke dapur, ya rupanya tidak ada siapapun di sana. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika Brotai kembali, lagi dan lagi Brotai dikagetkan oleh Kagebun Shinojutsu milik Naruto.
Brotai melihat Apple dan dirinya ada di kantor itu. Sontak Brotai pun kaget dan... Loh, cuma mimpi. Dan baru saja ia terbangun, terdengar Mok, Ikmal, dan Botak memanggil namanya untuk mengajaknya makan. Akhirnya, Brotai pun mengajak Apple untuk makan. Lagi-lagi, ketika ia ke dapur, tidak ada siapapun di sana. Brotai pun menyadari sesuatu, bahwa yang ia alami ini sama seperti di mimpinya barusan. Brotai pun segera ke kantor untuk memastikan apakah benar ini sama seperti mimpinya. Dan ya, benar saja, ketika ia kembali ke kantor, Apple dan dirinya terlihat ada di sana. Sontak Brotai pun berlari, kocar-kacir. Namun ketika ia berlari, ia berpapasan dengan mereka bertiga yang baru saja hendak naik. Tentu mereka pun heran, ada apa dengan si Brotai ini? Hingga akhirnya mereka berkesimpulan bahwa sang hantu yang menakuti mereka selama ini adalah si Apple. Akhirnya mereka bertiga pun membawa sapu dan alat-alat lainnya untuk menemui Apple. Yang hal itu tentu saja membuat Apple ketakutan. Akhirnya tak lama, Apple pun lari meninggalkan kantor. Akhirnya mereka sadar bahwa Apple itu ya bukan hantu, itu Apple. Dan lagi-lagi tersisa mereka bertiga yang bekerja lembur pada malam itu. Dan di sisi lain, wanita kerbung yang sebelumnya berbicara dengan Ikmal bermimpi melihat mereka bertiga sedang diikuti oleh makhluk-makhluk yang sedang menjilati darah mereka dari bekas luka yang sebelumnya mereka dapatkan. Tak lama kemudian wanita kerbung itu pun terbangun dengan terengah-engah. Kemudian Sin pun kembali kepada Ikmal, Botak, dan Mok yang tiba-tiba merasa kesakitan pada bekas luka mereka. Ternyata mimpi si wanita kerbung tadi adalah kenyataan yang terjadi di kantor. Wele, apakah wanita kerbung itu adalah Mbak Rasi Delas air conditioner? Entahlah, hanya mas-mas tukang tambal ban yang tahu. Iya. Kemudian saat Ikmal tertidur, terlihat sosok hantu leher beling-beling bambu mendekatinya. Sontak Mok dan Botak yang melihatnya langsung kabur tanpa membangunkan Ikmal terlebih dahulu. Ikmal yang sedang tidur pun terbangun. Dan ya, terlihat Mok dan Botak sedang mukbang darah di lantai. Ikmal pun heran dan merasa takut. Namun ketika ia melihat keluar jendela, terlihat Botak dan Mok ternyata sudah ada di bawah. Pergi terus ke pintu. Kemudian Ikmal pun seolah mendengar suara wanita kerbung yang membisikinya untuk segera keluar dari kantor. Dengan penuh ketakutan, Ikmal pun berlari keluar untuk menemui Mok dan Botak dan segera pulang. Keesokan harinya, mereka bertiga pun melaporkan apa yang mereka lihat semalam kepada si bos. Namun tentu saja si bos tidak mempercayainya dan malah memarahi mereka. Si bos pun mengatakan bahwa malam ini mereka harus kerja karena pekerjaan mereka masih sangat banyak dan harus segera diselesaikan. Sontak mereka bertiga pun protes dan tidak mau lagi bekerja lembur. Namun sang bos mengancam untuk memecat mereka bila mereka tidak mau bekerja lembur. Akhirnya mau tak mau mereka pun menurut. Singkat cerita malam pun ayeuna, terlihat mereka bertiga lagi-lagi bekerja sampai larut malam. Namun si bos benar-benar menemani mereka bertiga bekerja. Kemudian ketika waktu telah lewat tengah malam, terlihat si bos yang sedang melihat ponselnya dikagetkan dengan sesuatu yang terus mengetuk-ketuk kaca jendelanya. Ketika ia mengeceknya dan kembali, tiba-tiba bagaikan Spiderman, lontong bodas pun ngejauh tepat di atas kepala si bos. Hingga si bos pun berteriak histeris dan membuat ketiga anak buahnya untuk ingin masuk ke ruangannya. Namun di sisi lain, si bos pun terlihat ada yang menggerakkan badannya seolah menyuruhnya untuk bunuh diri. Sama seperti Ayu di awal film tadi.
Beruntungnya ketika ia hendak bunuh diri, botak pun berhasil membobol pintu kantor dan segera menyelamatkan si bos. Namun yang aneh adalah tiba-tiba Bang Joe menemui mereka. Mereka pun merasa aneh, dari mana datangnya Bang Joe ini. Namun pada akhirnya mereka pun tidak menghiraukannya dan membawa si bos untuk pulang. Ketika mereka bertiga menaiki lift, tiba-tiba hal aneh pun terjadi. Mereka bertiga terus bolak-balik di lantai 2. Mereka pun terheran, kenapa lift tersebut? Dalam keadaan panik, mereka pun mencoba menggunakan tangga untuk turun. Namun tetap saja, ketika mereka terus turun, mereka tetap di lantai 2. Sampai akhirnya mereka kelelahan karena terus bolak-balik. Mereka pun mencoba untuk menemui Bang Joe di lantai 2. Ketika mereka membuka ruangan Bang Joe, tiba-tiba Buju Bune lagi-lagi jurus Kagigen Shinojutsu milik Naruto telah digunakan oleh Bang Joe yang ternyata adalah salah satu penghuni dari lantai 2 ini. Terlihat wajah Bang Joe pun rata layaknya kertas polio. Sontak mereka bertiga pun lari ngadik-dik melihat itu dan meninggalkan ruangan. Setelah mereka berlari jauh, tiba-tiba Kenapa kita ada kat sini lagi? ya, bagaikan Hiraishi no Jutsu milik Minato, mereka bertiga kembali ke ruangan tempat mereka bertiga bekerja. Sontak mereka bertiga pun frustasi dan tidak mengerti dengan apa yang terjadi kepada mereka. Namun beruntungnya, dalam keadaan tersebut, wanita kerebung datang dan menjelaskan situasi kepada mereka bertiga. Dan yang mengagetkan adalah wanita kerebung itu adalah Ayu, wanita di awal film tadi. Ayu pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak melompat dari gedung dan hanya berdiam diri di kantor. Dan yang melompat adalah sang hantu tersebut. Sang hantu itu mencoba menggoda Ayu untuk mengikutinya agar melompat. Namun Ayu berani untuk melawan sang hantu dan kemudian tetap di kantor. Setelah mendengar penjelasan Ayu, mereka bertiga pun bersama-sama keluar untuk pulang. Dan ketika mereka sampai ke lantai bawah, mereka pun lupa meninggalkan si bos di ruangan mereka. Kemudian ketika mereka akan mengambil si bos, ya, wanita baling-baling bambu dan Bang Joe terlihat menakut-nakuti mereka. Namun Ayu meyakinkan bahwa ketika mereka takut, maka hantu-hantu itu pun akan semakin berani kepada mereka. Karena pada dasarnya, hantu-hantu itu hanya bisa menakuti mereka dan tidak bisa berbuat apapun. Hingga akhirnya mereka pun yakin untuk mengambil si bos ke kantornya. Ketika berhasil mengambil si bos, mereka pun segera keluar dari kantor. Akhirnya mereka bertiga pun selamat, dan sebelum pulang mereka mengucapkan terima kasih kepada Ayu. Dan Ayu pun menyarankan agar mereka lebih taat kepada Tuhan, supaya makhluk-makhluk tersebut tidak lagi berani mengganggu mereka. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Mok, Ikmal, dan Botak pun terlihat lebih rajin beribadah, hingga sholat dan mengaji sehingga hantu-hantu itu tidak lagi mengganggu mereka. Namun suatu saat ketika mereka hendak pulang, tiba-tiba, ya, sungguh mencengangkan. Ternyata Brotai masih ada di sana. Tolong aku, Mok. Dan film pun berakhir. Bagaimana guys? Apakah filmnya cukup seru? Bagi saya sih jujur ini cukup keren ya. Walaupun film Malay, film horornya tetap terasa guys. Menurut kalian sendiri bagaimana guys? Dan sekian pembahasan film kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa di film-film selanjutnya. Bye bye.